kamu sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sebelumnya perkenalkan nama kamu siapa dan kelas apa? Nama saya Nur Enda Purwati dari kelas IPA 1. Oh, kelas IPA 1 tuh yang dekat lab biologi ya? Iya betul di situ. Oh iya. Jadi kamu kesini tuh sebenarnya punya permasalahan apa? Jadi begini Bu, saya tuh punya ya kayak kecemasan gitu Bu. Jadi semenjak ada pandemi COVID-19 ini tuh kan kita jadi sekolah tuh di online, segala-gala itu dilakukannya secara online. Nah, dampaknya tuh udah kita harus kayak Zoom, Google Meet atau segala macam. Kita tuh ditambah lagi sama tugas, belum lagi tugas-tugasnya yang benar-benar numpuk. Kita tuh kayak setiap hari dikejar-kejar terus sama deadline. Belum lagi kan ada kegiatan-kegiatan lain. Maksudnya karena online kita ngelakuin segala-gala di online tuh kita kayak lebih leluasa buat ngelakuin hal lain. Tapi tapi kan kita tuh kebebanin juga karena terlalu santai, jadi kayak terlalu banyak loh. Belum lagi kayak kita tuh udah kebiasaan sama kayak bangun males-malesan, terus kelas belum mandi kan, jadi kayak kita tuh nggak ada semangat. Terus ketika kita dapat tugas apalagi dikejar deadline itu benar-benar bikin pusing, bikin kayak cemas gimana ini cara ngerjainnya. Apalagi kalau online kan kita nggak lihat secara langsung dong penjelasan dari guru. Dari situ tuh dibilang nggak ngerti, ya sangat nggak ngerti gitu, karena yang dilihat dari layar tuh kita nggak bisa nyanggahnya beda gitu kalau secara virtual. Terus nah belum lagi ketika saya tanya ke teman-teman saya udah atau belum, emang sih biasanya saya sama teman-teman saya suka berbagi tugas gitu, kayak saling-saling sharing tugas. Tapi ketika ada beberapa mata pelajaran yang saya nggak ngerti dan kita nggak ngerti, disitulah kita stuck. Terus bener-bener kayak gimana kita nggak ngerti dari penjelasan guru secara virtual, nggak ngerti baca buku, nggak ngerti udah nyari pelajaran yang saya nggak ngerti dan kita nggak ngerti, disitulah kita stuck. Terus bener-bener kayak gimana kita nggak ngerti dari penjelasan guru secara virtual, nggak ngerti baca buku, nggak ngerti udah nyari gimana juga nggak ngerti. Tapi sebenarnya bukan karena nggak ngerti aja, karena kita udah kebiasaan malas, jadi nggak ngerti sama malas secara berbarengan. Jadi kayak nggak mau bisa, karena udah ke brainwash buat ya udah kamu santai aja, karena kan tahu sekolahnya juga online. Nah kayak gitu. Terus belum lagi ketika saya kerjain soal sampai malam. Nah, terus ditambah lagi ketika udah beres ngerjain tugas tuh bukannya tidur, tapi malah jadi insomnia. Insomnia itu bukan karena mau ngabisin waktu karena waktunya udah kepake buat tugas, tapi jadi kayak overthinking gitu. Overthinkingnya tuh kayak loh kok kayak gini gitu sekolahnya, loh kok malah bukannya tambah pintar tapi malah tambah bodoh gitu kasarnya. Terus loh kok gimana nih caranya biar bisa ngejar ketertinggalannya. Jadi kayak banyak ketakutannya gitu, kayak takut ini Ya, takut cemas itu. gitu ya. Cemas gitu. Nah kalau gitu menurut ibu gimana ya cara nyelesainnya? Sebelumnya kamu suka mereward diri sendiri gak? Kayaknya enggak deh. Oh enggak ya. Nah menurut saya ya, saran dari saya, kamu tuh harus bisa memanage waktu. Nah kamu tuh jangan terlalu santai. Kamu tuh harus kalau misalkan ada tugas, jangan cemas. Jadi kamu tuh harus nyicil aja, sebenarnya nyicil dikit-dikit, kerjain dikit-dikit. Emang gak harus semuanya langsung dikerjain, dikit-dikit aja biar kamunya nanti kedepannya enak gitu. Terus kalau misalkan menurut kamu setelah melakukan hal itu tuh berat, kamu tuh harus mereward diri sendiri. Misalkan kamu belum melakukan hal yang kamu mau, misalkan hobi kamu apa belum terlaksana karena kesibukan kamu itu, jadi kamu harus melakukan itu gitu biar menyenangkan diri sendiri juga, seperti itu. Jadi maksudnya mereward diri sendiri itu nggak perlu kayak harus yang besar-besar kan, kayak harus jalan-jalan ini itu. Intinya kayak
menghargai diri sendiri dengan hal kecil gitu kan. Iya, kamu tuh kalau misalkan capek sama diri kamu sendiri, sudah melakukan hal-hal yang capek, menurut kamu capek, kamu kayak berterima kasih kepada diri sendiri, kamu self reward gitu, kayak makasih ya udah mau berusaha walaupun nyicil, walaupun sedikit-sedikit. Nah, kamu juga bisa melakukan hobi kamu yang belum terlaksana karena kesibukan kamu, karena tugas itu, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Kira-kira ada hal lain nggak Bu yang perlu saya lakukan lagi? Menurut saya sih yang harus kamu lakukan mungkin cukup segitu aja sih, karena tingkat kecemasan kamu belum terlalu tinggi kan. Kalau misalkan sudah tinggi tuh ada yang sampai kejang-kejang gitu, sampai melukai diri sendiri. Kamu belum ada di tahap kecemasan yang tinggi seperti itu gitu. Jadi kamu melakukan halnya itu dulu aja gitu. Oke, baiklah, terima kasih Ibu atas waktu dan konselingnya, sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi sama-sama. Jadi untuk mengurangi kecemasan yang kamu alami itu, kamu harus memanage waktu sih menurut saya, dan harus self reward, melakukan apa yang kamu senangi dan berterima kasih kepada diri kamu sendiri. Semoga konseling kali ini bisa membantu kamu ya. Iya Ibu, terima kasih lagi. Iya. Nama saya Nurena Purwati sebagai konseling. Hai, nama saya Femi Amalia sebagai konselor.